Baik. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Apa kabarnya pada malam hari ini? Luar biasa. Oke, baik. Saya berharap biarlah di malam Natal ini kita sama-sama bersuka cita, kita sama-sama bersorak-sorai memuji dan menyembah Tuhan kita. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita masuk ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita masuk dan sebelum kita memulai, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di dalam peribadatan kami pada malam hari ini. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pribadi-Mu lawan setiap kami Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bersorak-sorai kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon Bapa, kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami, memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Biarlah sukacita akan kedatangan Sang Juru Selamat itu dapat kami pancarkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah malam Natal pada saat ini. Kami percaya Tuhan hadir. Roh Kudus-Mu bekerja lebih dan lebih lagi untuk menjamah setiap kami. Bahkan ada kejutan-kejutan Natal yang akan Tuhan nyatakan di dalam setiap peribadatan kami. Bahkan kami akan berjumpa, bahkan mendapatkan pesan-pesan firman Tuhan di dalam peribadatan ini. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sukacita, damai sejahtera Allah melimpah atas tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya mau ulang sapa jemaat Tuhan. Shalom. Siap bersukacita di hadapan Tuhan? Siap mengekspresikan sukacita di hadapan Tuhan? Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Mari kita sama-sama berhimpun di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini.
Mari kita sama-sama siarkan bahwa Yesus lahir untuk kita. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Haleluya. Mari sama-sama lebih keras.
Silakan duduk saudara. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, amin. Sekalipun di malam Natal ini kita datang untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memperingati malam Natal, tetapi percayalah kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi ini tidak hanya terjadi 2000 tahun yang lampau. Ia juga hadir di tengah-tengah kita. Ia juga hadir di dalam hati kita, memenuhi tempat ini, bahkan menyaksikan setiap kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita lebih lagi datang kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes, Raja mulia,
Segala pujian, hormat serta syukur hanya bagi
segala pujian, segala tetap selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Hanya bagimu Tuhan segala pujian, hormat serta syukur kami kepadamu Tuhan. Ada banyak hal-hal yang telah kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan ketika kami pun memilih untuk kami mengandalkan diri kami sendiri, Tuhan tetap memantau kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat setiap pujian penyembahan yang kami dapat ucapkan, kami ungkapkan di hadapan Tuhan di momen malam Natal ini. Kami percaya Tuhan akan pakai kami. Tuhan akan pakai kami lebih dan lebih lagi untuk menjadi penyembah-penyembah yang sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah penyembahan yang sejati terus kami ekspresikan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman. Berbicaralah kepada setiap kami. Sampaikan pesan-pesan-Mu kepada setiap kami ya Tuhan, yang merindukan apa yang menjadi pesan-Mu kepada setiap kami masing-masing, kepada keluarga kami, kepada gereja kami, dengan semua kami yang hadir di tempat ini. Diserahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap kata kalimat yang Ia sampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang haus dan rindu akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur sebab anugerahnya bagi kita besar. Kita sudah lewati perayaan Natal kita di Gedung Odin beberapa waktu lalu, tepatnya di hari Minggu. Saya percaya bahwa ada yang Bapak Ibu Saudara sekalian yang bawa ke rumah, yaitu makna Natal. Apa itu makna Natal? Makanan Natal. Ya, ada yang bawa makanan Natal, tapi ada juga di antara Bapak Ibu yang memang membawa sesuatu yang memaknai diri kita, yang membangun diri kita, sesuatu yang baru yang kita dapatkan daripada perayaan itu. Kita sudah habiskan banyak uang ke sana, tapi ya jangan sampai kita tidak mendapat apa-apa. Saudaraku yang terkasih, apalagi yang mengerjakannya, seluruh panitia sudah berkorban pikiran, sudah berkorban tenaga, waktu dan lain sebagainya, bahkan juga berkorban uangnya. Tapi jangan sampai tidak mendapat sesuatu. Saudaraku, memang terlalu panjang kayaknya Natal kita yang kemarin gitu ya. Sampai jam 10 baru selesai. Itu luar biasa, karena semua main drama kehidupan memang menyenangkan gitu ya, dimainkan dengan segala macam. Tapi ada sesuatu yang saya dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Thomas sebagai makna Natal yang disampaikan. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Saudaraku, saya lahir di keluarga yang bukan baik-baik saja. Saya lahir juga bukan di keluarga yang kaya, biasa-biasa saja, mungkin tergolong miskin ya. Saya juga lahir di tengah-tengah keluarga di mana saya hanya sebentar saja merasakan yang namanya kasih Bapa. Orang tua saya, bapak saya itu saya rasakan di kelas 3 SD kalau nggak salah. Karena ada masalah, di mana
bapak saya ini adalah seorang yang emosional. Jadi rumah tangga bapak dan mama itu selalu diwarnai dengan kekerasan. Jadi bermasalah sekali. Jadi saya tidak merasakan betapa hebatnya, betapa baiknya atau teladan apa yang bapak saya berikan gitu ya. Saudaraku, di sana dikatakan bahwa Tuhan mengajari seseorang yang dipilihnya, yang telah diselamatkannya untuk bisa menjadi yang terbaik. Saudaraku, saya sekarang sudah berkeluarga dan saya menjadi seorang bapak. Ingatan akan seorang bapak itu masih terpikir dalam pikiran saya, di dalam gerak-gerik saya gitu ya. Saya sebenarnya tidak bisa menjadi seorang ayah yang baik. Saya tidak bisa menjadi suami yang baik karena natur, karena bawaan orang tua. Sifat orang tua ada dalam diri saya. Bahkan pernah sekali saya marah besar waktu masih di kampus pada istri saya. Dan mungkin dia ingat, bahkan mungkin trauma. Atau juga sudah dipulihkan. Amin. Amin. Ya, tidak gampang saudara menjadi orang baik, apalagi menjadi orang benar. Saudaraku, kemarin ada peristiwa yang kami dapatkan bincang-bincang ketika mengantar spanduk selamat Natal gitu ya, ucapan dari Kemenak. Kami dengar kabar ada seseorang yang putus asa, kemudian dia menggantungkan lehernya di tali dan dia bunuh diri. Kami simpulkan dengan Ibu Gembala, dengan Riko, bahwa dia tidak punya iman, dia tidak punya pengharapan di dalam hidupnya. Saya katakan dia nggak punya kawan, tapi Ibu katakan dia tidak punya harapan, dia tidak punya iman. Kita tidak bisa melawan tekanan yang begitu berat kalau tidak ada iman di dalam diri kita. Kemudian kalau kita lihat media sosial gitu ya, kalau ibu-ibu kenal RK, ada yang kenal RK? Bukan Roh Kudus ya, tapi mantan gubernur yang selama ini dipuja-puja oleh cewek-cewek, apalagi emak-emak. Wah, dengan gayanya, romantismenya, seolah-olah itulah gambaran suami yang paling baik, seolah-olah itulah gambaran seorang ayah yang paling baik. Tapi lihat sekarang, rahasianya terbongkar dan dia hancur berantakan. Saudaraku yang terkasih, dosa yang hadir di dalam diri manusia kadang ditutupi dengan pencitraan. Citra diri, memberi sana sini gitu ya, kemudian berkorban sana sini, kemudian ya dengan penampilan yang kayak artis, menampilkan sosok yang baik, yang manis, yang romantis, tapi akhirnya berantakan semua. Saudaraku, kita mungkin punya pergumulan masing-masing, tetapi kita memiliki anugerah daripada Tuhan, ya, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Masih berkaitan, saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini mengenai kehadiran Allah di dalam kelahiran. Saya percaya bahwa ketika orang tua ya menantikan kelahiran seorang anak, maka dia akan mempersiapkan segala sesuatu. Amin. Ya, sangat senang hatinya. Apalagi kalau sudah di ronsen 3 dimensi. Ronsen 3 dimensi USG, bukan ronsen. Ya, kalau ronsen mati nanti bayinya gitu ya. Tapi di USG 3 dimensi laki-laki. Dan ini bagi orang Batak
adalah satu mungkin keharusan secara adat, tapi di dalam Tuhan tidak, ya. Tapi tetap dinanti-nantikan, dipersiapkan dengan baik. Sampai dipersiapkan di rumah sakit yang mana gitu ya, yang terbaik supaya lahir dengan baik. Saya sebagai suami mungkin belum sempurna, tapi kedua anak saya dampingi istri saya melahirkan. Jadi saya pegang tangannya, bagaimana kekhawatirannya, bagaimana kelelahannya ketika melahirkan, dan saya lihat kedua anak saya. Puji Tuhan, itu adalah anugerah. Saya mungkin tidak akan bisa kalau saya seorang tentara gitu ya, mendampingi istri gitu ya, karena tugas di Papua atau di mana, atau saudara yang punya bisnis atau dan lain sebagainya. Tetapi untuk menjadi pendamping istri perlu pengorbanan. Amin. Saya percaya di antara laki-laki dan ya jadi suami sudah juga berusaha menjadi suami yang baik. Bapak Ibu, tema kita malam hari ini adalah terang yang lahir dari pinggiran. Mari kita buka ayatnya di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Ini adalah cerita tentang kelahiran Yesus. Jadi agak panjang sedikit, tidak apa-apa, kita bergantian untuk membacanya. Dimulai dari saya ayat 1, kemudian Bapak Ibu sekalian ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. ketika mereka Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, amin. Pujilah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kelahiran Yesus Kristus bukan sekedar sebuah peristiwa sejarah, melainkan kehadiran terang yang menghibur dan memulihkan dunia yang letih. Dan terang itu tidak muncul di pusat kekuasaan atau kemegahan dunia, melainkan lahir dari pinggiran, dari tempat kecil dan sederhana yang sering diabaikan oleh banyak orang.
Kelahiran Yesus menjadi simbol kehadiran Allah yang berpihak kepada mereka yang terpinggirkan, membawa harapan bagi semua yang hidup dalam kegelapan. Saudaraku yang terkasih, tahu tarutung? Ada yang tahu tarutung? Cuman satu, kayaknya sekampung ini. Ya ada 3, ya kayaknya sekampung atau lewat gitu ya. Rata-rata kebanyakan nggak tahu gitu ya. Tahu Medan Bapak Ibu? Tahu ya? Ya banyak yang tahu Medan. Sudah pernah ke sana? Pernah ya. Saya hanya lewat saja ke bandara, kemudian ke Tarutung. Mungkin sama halnya seperti itulah ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem, di kota yang pinggiran, orang nggak banyak tahu gitu ya. Tidak di kota besar, saudaraku yang terkasih, di pinggiran yang tidak ramai orang. Tapi dikatakan di situ ya penginapannya tidak ada, maka ya di kandang domba. Saudaraku yang terkasih, ya kalau di Kuningan pinggiran kira-kira di sebelah mana? Kalau gereja gitu ya. Kalau GKPB masih di tengah ya. Coba kalau HKBP, ya kan pinggiran jauh gitu ya, nggak begitu terkenal. Dan kalau GPDI sangat di tengah, apalagi GKI. Mungkin akan sering dilewati oleh para bupati dan wakil bupati untuk ya melihat acara Natal. Di GKPB gimana Bu? Belum ya, mungkin terpinggirkan. Apalagi ke HKBP, jauh sekali, ya malas orang gitu ya. Saudaraku yang terkasih, itulah nasib orang atau tempat yang pinggir sekali. Bagaimana dengan tempat Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu di pinggiran kota Kuningan atau di tengah? Jauh sekali gitu. Ada yang dari Ciawi juga, tapi bukan di pinggiran ya. Atau yang dari Kecamatan Subang, di sana itu, walaupun saya nggak pernah ke sana, tapi itulah yang paling jauh dari Kuningan. Saudaraku yang terkasih, dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 menegaskan tentang keberpihakan Allah kepada mereka yang terpinggirkan dan terabaikan. Di sana dalam konteks orang Israel sedang menderita, di mana mereka sedang dijajah, sedang diperbudak. Itu adalah akibat dari hukuman Tuhan kepada mereka. Bangsa Syria Tuhan pakai untuk sebagai alat pendisiplinan. Tuhan pakai sebagai alat untuk menghukum bangsa umatnya karena mereka melakukan dosa. Mereka mengabaikan perintah Allah sehingga mereka dibiarkan Tuhan di dalam penindasan. Maka di dalam penindasan itu kehidupan mereka bukanlah kehidupan yang bahagia, tetapi di dalam kehidupan yang tertekan, di dalam kehidupan yang tertindas oleh tekanan hidup, di mana haknya diambil, tidak bisa berusaha, kalau kaya langsung di-cut gitu ya, atau mau jadi pejabat langsung di-cut karena Kristen gitu ya, tidak bisa. Jadi rasa-rasanya kebahagiaan itu adalah sesuatu yang nihil pada waktu itu. Maka digambarkan itu adalah dalam keadaan kegelapan. Saudaraku yang terkasih, Allah tidak datang dalam kekuasaan yang sering ditunjukkan dunia, namun justru memilih jalan pembaharuan dari daerah yang dilupakan dan diabaikan. Semakin jelas ketika melihat dalam Lukas pasal 2 itu, ayat 1 sampai 14 yang sudah kita baca, yang memberikan pengajaran tentang keselamatan Allah yang datang untuk mereka yang terpinggirkan. Keselamatan
untuk mereka yang terabaikan dan sering dianggap sebelah mata oleh dunia. Saudaraku, dalam keluarga, karena kami ini tidak punya apa-apa ya, mama juga tidak punya apa-apa, maka di dalam keluarga kami ini tidak dianggap apa-apa. Dan kami seolah-olah ditelantarkan. Jadi kami kesini boro-boro mau nanya kabar gitu ya, bagaimana keadaan. Tidak, apalagi mau ngirim uang, tidak. Apalagi mau apa yang kamu butuhkan, tidak ada. Saudaraku yang terkasih, sakit, sedih dengan keadaan seperti itu. Ya mungkin di antara Bapak Ibu juga dari pengalaman yang seperti itu. Tapi kemudian saudara berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan orang-orang yang memperkenalkan Tuhan. Berjumpa dengan orang baik yang menolong saudara. Sehingga saudara boleh terangkat hidupnya. Tapi saudara, itu adalah keadaan di dalam kehidupan kita. Yang paling menyakitkan, yang paling kita sering dianggap sebelah mata adalah oleh dunia karena kita tidak memiliki apa-apa. Betul apa betul? Makanya ada yang berlomba-lomba untuk memiliki apa-apa, untuk dipandang orang. Saudaraku yang terkasih, ada beberapa poin menarik dari teks Lukas untuk kita cermati berkaitan hal tersebut. Yang pertama adalah ada kota Bethlehem, tempat pinggiran kelahiran Yesus. Lukas menuliskan Bethlehem sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus, sebuah tempat kecil yang tidak dianggap penting. Hal ini menjadi sebuah simbol bahwa kehadiran Allah sampai pada hal yang kecil dan sederhana, bahkan yang seringkali tidak dihargai dan dianggap ada. Saudaraku yang terkasih, saya pelayanan di LP, biasanya mereka adalah orang-orang yang sudah dikategorikan dengan stigma narapidana gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka keluar dengan status itu, maka mereka akan dikucilkan banyak orang. Saudaraku yang terkasih, ya itu adalah hal yang menyakitkan. Dan itu yang mereka gumulkan ketika mereka di penjara. Tetapi kalau ada anugerah daripada Tuhan, walaupun dia diabaikan, Tuhan menyembuhkan hatinya. Tuhan memulihkan dan mengangkat dirinya dan mengabaikan stigma itu. Saudaraku yang terkasih, ya kelahiran Yesus di dalam kota Bethlehem adalah sebagai simbol untuk merangkul orang-orang yang terpinggirkan. Dan yang kedua adalah saudara, palungan tempat lahir Yesus Kristus. Sayangnya di dalam dekorasi kita nggak ada palungan ya. Kami kemarin jalan-jalan ke GKP, ya kami kagum dengan dekorasinya. Ya kalau ada fotonya yang ditampilkan, tapi nggak ada ya. Ada palungan. Di situ ada Yusuf, bapaknya Yesus, kemudian ada Maria, kemudian ada Yesus, ada palungan. Saudaraku yang terkasih, palungan adalah tempat makan domba yang menjadi simbol yang sangat mendalam dalam kelahiran Yesus Kristus menurut Injil Lukas. Yesus yang lahir di palungan, yaitu artinya tempat makan atau roti gitu ya. Tapi nggak mungkin ya mau makan roti ya.
Tapi ya, itu adalah tempat makanannya domba. Itu adalah lambang. Itu adalah simbol yang dijadikan sebagai gambaran roti hidup yang memberi makan umatnya dari palunganlah, di mana Yesus ada sebagai roti hidup, umatnya bisa menerima makanan kehidupan. Saudaraku yang terkasih, kelahirannya di palungan memberi pesan agar umat miliknya benar-benar mampu merasakan kehadiran Kristus dalam hidup. Saudaraku yang terkasih, kalau ini adalah malam kudus, tempat kita menantikan atau waktu kita menantikan kelahiran daripada Tuhan Yesus, seharusnya kita tidak di sini, tapi di rumah sakit gitu ya, di palungan. Mungkin kita akan membawa sesuatu kepadanya, ya, kita akan mempersiapkan dan lain sebagainya diri kita untuk berjumpa kepada Tuhan kita. Saudaraku, yang ketiga adalah yang terdapat di dalam Lukas tadi, yaitu gembala. Terpinggirkan namun diberi peran utama. Saudaraku yang terkasih, kabar sukacita pertama kali disampaikan kepada para gembala, kelompok yang terpinggirkan dan sering dianggap rendah dalam masyarakat pada waktu itu. Gembala adalah profesi yang paling rendah pada waktu itu di Israel. Yang paling tinggi adalah imam. Mungkin yang kedua adalah pengusaha, yang ketiga adalah pejabat. Tapi gembala tidak dianggap, itu berkaitan dengan hal-hal yang bau, hal-hal yang kotor gitu ya, maka mereka dianggap rendah. Tapi kalau gembala sekarang adalah yang paling dihormati ya, semua pengen jadi gembala, atau enggak semua deh, tapi orang-orang yang terpanggil pengen jadi gembala gitu ya. Gembala sidang, gembala jemaat, beda sekali dengan pada waktu itu. Pemilihan para gembala sebagai penerima pertama berita kelahiran, Yesus menegaskan bahwa keselamatan yang dibawa oleh Kristus bukan hanya untuk orang-orang berstatus sosial tinggi, tetapi juga bagi mereka yang terabaikan. Bagian ini adalah pengingat bagi umat, bagi kita sekalian, untuk merangkul mereka yang terpinggirkan dalam kehidupan. Karena dalam pandangan Allah, mereka sangat berharga. Seperti halnya saya dan saudara. Sebenarnya saudara sebagai orang Kristen selalu dipinggirkan, betul? Atau ada yang diangkat, ya, dijadikan orang yang terhormat di dalam pemerintahan. Atau di Kuningan ini adakah orang Kristen yang menjabat, jabatannya tinggi? Atau ada yang sudah pernah mencalonkan sebagai bupati? Belum ya. Kalau ada pasti disingkirkan, pasti diabaikan. Karena apa? Karena saudara adalah seorang Kristen. Ada di antara saudara yang pernah diabaikan oleh keluarga? Mungkin ada. Ada di antara saudara yang diabaikan oleh teman-teman, dibully gitu ya. Ada di antara saudara yang diabaikan oleh saudara seiman. Ada. Saudaraku, gembala terpinggirkan namun diberi peran utama. Saudaraku, kabar sukacita pertama kali
sampaikan pada mereka. Mungkin saudara juga adalah salah satu di antara keluarga yang menerima anugerah, kabar baik daripada Tuhan. Keluarga saudara masih amburadul, keluarga saudara masih belum percaya Tuhan, keluarga saudara masih menyembah yang lain, tetapi saudara yang pertama di dalam keluarga yang menerima hal yang besar, hal yang mulia, yaitu kabar sukacita, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Saya merenungkan juga di dalam diri saya, saudara, bahwa di antara keluarga saya baru saya yang jadi pandita, yang lainnya belum. Baru saya yang sungguh-sungguh terlihat gitu ya di dalam keluarga yang menekuni hidup di dalam Tuhan. Yang lainnya belum ada kabar. Tapi yang jadi pelayan Tuhan, yang saya tahu baru hanya saya. Jadi saya merupakan anugerah yang besar. Kabar itu sudah sampai kepada saya, sehingga saya bersukacita di dalamnya. Saudaraku yang terkasih, ketika ketiga simbol di atas menegaskan bahwa keselamatan Allah tidak terbatasi oleh apapun. Allah hadir di tengah-tengah yang sederhana dan terpinggirkan, membawa kabar sukacita yang dapat menyentuh semua orang, terutama mereka yang sering dilupakan. Saudaraku yang terkasih, senada dengan apa yang disampaikan oleh Lukas, Paulus dalam tulisannya kepada Titus menjelaskan bahwa kasih karunia Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus untuk semua orang tanpa terkecuali. Kasih karunia itu bukan hanya menyelamatkan, namun juga mendidik umat untuk meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran serta ketaatan. Saya tadi memberikan kesaksian di awal bahwa saya tidak akan bisa, saudara, menjadi bapak yang baik. Saya tidak akan bisa menjadi suami yang baik, atau istri saya tidak akan bisa menjadi istri yang baik. Anak saya tidak akan bisa menjadi anak yang baik kalau dia belum berjumpa dengan Tuhan. Kalau anugerah keselamatan itu belum hadir di dalam dirinya, dia tidak akan mampu. Dan siapa yang mengajarinya? Karena di dalam Tuhanlah ada pengajaran, di dalam Tuhanlah ada nasihat, di dalam Tuhanlah kita dididik, didisiplin oleh Tuhan, supaya menjadi orang yang baik di dalam keluarga, supaya menjadi suami yang bertanggung jawab kepada keluarga. Kalau tidak, kacau. Ya memang saudara bisa berusaha dan mendapatkan apa yang saudara miliki, banyak hal. Tetapi menjadi orang yang baik dan benar dan bebas, merdeka dari dosa, itu butuh anugerah. Siapa yang bisa mendidik manusia untuk bisa tidak mendendam? Siapa yang bisa mengajarkan seseorang ketika ditampar pipi kanan, dia kasih pipi kiri? Bukankah firman Tuhan? Siapa yang bisa, manusia yang mana yang bisa mengajarkan memberi dalam kekurangan? Siapa yang bisa mengajarkan kepada kita untuk melayani walaupun tidak dihargai? Tidak akan bisa. Maka anugerah memampukan, memberikan kekuatan untuk kita bisa melepaskan
belenggu yang ada di dalam hidup kita, yaitu dosa-dosa kita, yaitu kegelapan di dalam penolakan yang kita terima. Saudaraku yang terkasih, hidup kita ini adalah hidup yang ditaruh Tuhan untuk melihat keadaan bisa, ya contohnya seperti ini. Kita merayakan dengan sukacita gitu ya, kita bergembira, kita mempersiapkan dengan segala sesuatu, kemudian baju, makanan dan lain sebagainya dipersiapkan dengan meriah sekali. Tapi kita juga diperhadapkan dengan situasi saudara kita yang ada di Sibolga sana, di Sumatera mereka, dalam keadaan yang susah. Sebagai orang Kristen, ya sebagai anak Tuhan, ya hati nurani kita pasti tergugah. Tapi kecuali kita belum mendapatkan anugerah, maka kita tidak akan mungkin ya hanya bilang kasihan toh gitu ya. Tapi maukah kita membantu mereka? Ya saudaraku yang terkasih, kemudian juga yang saya tadi ceritakan, di tengah-tengah sukacita kita ada kabar keputusasaan, di mana seseorang mengakhiri hidupnya. Bagaimana dengan saudara? Natal adalah tentang terang yang lahir dari pinggiran kota Bethlehem, dan terang itu di dalam Yohanes pasal yang pertama dikatakan ayat yang keempat dan 5, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 dikatakan di sana, akulah terang. Maksudnya adalah Yesus adalah terang dunia. Jadi saudaraku, dari kota pinggiran Bethlehem lahir terang. Terang yang datang melalui kesederhanaan dan kerendahan hati. Allah memilih hal yang kecil, rendah dan sederhana untuk menyatakan kelahiran Sang Juru Selamat. Terang yang lahir itu adalah harapan bagi dunia. Dan Allah memanggil umatnya, kita sekalian, untuk menjadi bagian dari misinya, bagian dari pekerjaannya, untuk membawa terang kepada mereka yang hidup dalam beban, pergumulan, kesepian, dan kehilangan. Saudaraku, kiranya kita terus mau dididik oleh Tuhan, agar kita juga dapat merangkul orang yang terpinggirkan. Kalau mungkin saat ini saudara belum bisa, mari datang pada Tuhan. Tuhanlah yang mengajari kita, Tuhanlah yang memampukan kita untuk bisa menjadi harapan bagi orang lain. Bukankah kita sudah menerima kehadiran Yesus Kristus? Bukankah Dia sudah ada di dalam hidup kita? Mari kita biarkan Tuhan, luaskan Tuhan untuk memakai hidup kita, untuk memberikan pertolongan dan harapan bagi orang lain. Biarlah di malam kudus ini menjadi perenungan yang bagi kita sekalian, untuk kita merendahkan hati di hadapannya. Kita berdoa. Di malam Natal yang kudus ini ya Tuhan,
Kami menyambut kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Bahkan Engkau sudah hadir. Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami memiliki arah dan tujuan. Dan itu akan Tuhan adakan, Tuhan berikan kepada kami ketika anugerah-Mu menyapa kami ya Tuhan, ketika terang-Mu hadir bagi kami. Kami yang terpinggirkan, kami yang terabaikan, kami yang tidak dianggap oleh dunia ini. Tuhan, Engkau rangkul kami. Tuhan, Engkau menangkap kami. Engkau mengasihi kami. Engkau memakai kami. Engkau mengajari kami. Sehingga kami mampu ya Tuhan untuk menjadi orang baik, orang yang berlaku benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah sukacita ini menjadi sukacita yang tidak berlalu begitu saja di dalam hidup kami. Tapi juga kami juga merenungkan kebenaran untuk kami tidak berlebihan di dalam kehidupan, bergembira menyambut kedatangan-Mu. Tuhan, terima kasih. Ajar kami dan mampukan kami untuk menjadi orang yang membawa harapan bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan masuk dalam sesi penyalaan lilin. Mohon Bapak Ibu Saudara kita sama-sama siapkan lilin yang sudah kita terima dari Asha. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang nanti saya panggil namanya, mohon maju ke depan untuk menyalakan lilin yang telah disediakan. Yang pertama, saya meminta kesediaan Ibu Rustida, Sianipar, maju ke depan. Selanjutnya kepada Bapak Heri, selanjutnya kepada Bapak Robert Burger, mewakili dari PMM. Selanjutnya Ibu Inge, mewakili dari Saina. Selanjutnya Bapak Andri, mewakili dari jemaat. Andrianto, mewakili dari jemaat. Selanjutnya Royto Sitombo, mewakili dari pemuda. Selanjutnya Jessica, mewakili dari remaja. Selanjutnya Naomi, mewakili dari sekolah minggu. Selanjutnya Ibu Melati, mewakili dari diakonia. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan lilin kita masing-masing. Dan dipersilakan untuk Kristus
Kristus anak Daud. Kita angkat diri kita di atas. Bapa kami yang di dalam sorga, terima kasih buat momen pada malam hari ini. Kami datang bersama-sama untuk beribadah kepadamu di malam Natal ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyaksikan setiap kami yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu Bapa, biarlah momen malam Natal ini kami benar-benar mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Mendapatkan sesuatu hal yang mungkin kami nanti-nantikan dari Tuhan. Sebabnya Bapa, ini kami jemaat-Mu. Mari Engkau hampiri setiap kami. Engkau mengenal setiap kami pribadi kami masing-masing. Sebabnya, bawa kami untuk semakin mengenal Engkau, bahkan menunjukkan pengenalan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapa, Kau ambil alih setiap kehidupan kami. Tubuh, jiwa, roh kami taruh di dalam tangan-Mu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Ajarkan kami sebagaimana pengikut Kristus hidup. Ajarkan kami sebagaimana murid-murid-Mu mau taat akan perintah-Mu. Jangan jadikan identitas kami Kristen hanya sekadar formalitas, tetapi bawa kami untuk menghidupi kekristenan yang sesungguhnya. Setiap kami yang hadir di tempat ini, kami membawa keluarga kami, anak-anak kami, istri, suami kami, bahkan orang-orang yang kami sayangi. Tuhan, kami mohon kami meminta belas kasihan. Apapun yang menjadi kerinduan kami secara pribadi di dalam keluarga kami percaya jawaban doa yang di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, sekali lagi kami meminta belas kasihan. Tumpangkan tangan-Mu atas setiap kehidupan kami, sehingga mengalirlah kuasa Tuhan, mengalirlah sukacita, damai sejahtera, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, keluarga kami akan menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Keluarga kami akan menjadi keluarga yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Apapun yang menjadi kerinduan kami percaya Tuhan telah sediakan. Bawa kami untuk mengejar, bawa kami untuk mencapai semua yang telah Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak. Setiap doa kami, setiap pergumulan kami percaya kami tidak sendirian. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Biarlah di momen malam Natal ini kami benar-benar terus mengekspresikan sukacita, damai sejahtera dari Allah benar-benar memenuhi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa pada malam hari ini, di malam Natal ini Tuhan. Sungguh-sungguh kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami boleh berjumpa kembali di momen malam Natal di tahun 2025 ini Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang tidak lagi kami temui Tuhan di momen Natal pada tahun ini. Tapi kalau kami boleh bersua, kami boleh berjumpa satu dengan yang lain, dan kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan, itu semua karena anugerah, kebaikan, kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami. Kami hargai semua itu Tuhan, dan kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa. Biarlah momen Natal ini menjadi satu momen di mana kami terus boleh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan menghargai setiap anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, terang yang datang dari pinggiran, sekalipun kami orang-orang yang tidak diperhitungkan, tapi Engkau Bapa boleh mengangkat kami, boleh membawa kami mendapatkan keselamatan yang daripada Engkau. Ada banyak orang di luar sana yang masih mencari keselamatan yang daripadamu ya Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Materaikan firman-Mu Tuhan, dan biar itu boleh bertumbuh berbuah dalam seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau pada momen malam Natal ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita yang melimpah memenuhi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan kita, arahkanlah kepadanya, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua.